menjadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kita semua serta menjamin rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua dan menjamin rezeki. Sejak sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rezeki untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keistimewaan kepada kita semua untuk menjadi umat beliau. Kita tahu bahwasanya asyraful bashar, sayyidil awwalin wal akhirin, pemimpin seluruh umat manusia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kemudian manusia yang paling istimewa adalah nabi kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu dengan dijadikannya atau ditakdirkan kita menjadi umat beliau. Akan tetapi sebagian kaum muslimin kurang bersyukur. Dan bisa jadi kita semua termasuk yang kurang bersyukur. Di antara bentuk rasa syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti petunjuk beliau. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala utus seorang rasul untuk menjadi uswah atau qudwah, untuk menjadi suri tauladan. Kalau kita memang benar-benar mencintai beliau, kalau kita bersyukur sebagai umat beliau, maka kita semua berusaha untuk mengikuti ajaran beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kita mencintai Allah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat beliau.
Besar harapan kita adalah kelak nanti di hari akhirat kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, dipertemukan di sebuah tempat yang paling istimewa, yaitu di surga. Tetapi tentunya semua itu harus melalui perjuangan, yaitu mengikuti sunnah atau mengikuti ajaran beliau. Supaya kita bisa mengikuti ajaran beliau, berarti kita harus mempelajari ajaran beliau. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk terus bersemangat menuntut ilmu, bersemangat menambah ilmu tentang agama kita ini. Pada pertemuan yang lalu, nggak tahu pertemuan yang lalu kapan, sudah beberapa dekade ya, kita sudah membahas tentang bekal kematian. Jadi pertanyaan yang perlu kita ulang, emang meninggal dunia itu butuh bekal? Kira-kira butuh bekal nggak? Butuh bekal. Orang mau ke warung itu butuh bekal. Bekalnya apa? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau punya kebutuhan ke warung tapi nggak bawa bekal, ujung-ujungnya ngebon, ya kan? Kasihan yang punya warung. Kebanyakan yang ngebon, nanti nggak jadi naik haji, nggak jadi umroh. Bahkan terkadang sebagian orang buka warung bukan dalam rangka untuk menambah kekayaan, tidak, tetapi untuk menyambung hidup. Nah, ini banyak yang ngebon, giliran ditagih lebih galak daripada yang nagih. Kadang-kadang seperti itu. Baik. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat kematian. Nah, secara ringkas kita sudah jelaskan bahwasanya hakikat kematian itu bukan akhir cerita kehidupan. Namun sebaliknya, justru yang namanya kematian itu merupakan awal kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang kena musibah atau kena sebuah cobaan, dia nggak kuat, akhirnya ngambil jalan pintas bunuh diri. Tujuannya apa? Karena pengen lari dari permasalahan. Pada hakikatnya dia nggak lari dari permasalahan, nggak menghindar permasalahan, tetapi justru dia mendapatkan permasalahan yang jauh lebih besar. Karena ketika seorang masih hidup di dunia, dia bisa menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan dunia ini. Tetapi ketika seorang sudah meninggal dunia, maka sudah tertutup kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena dunia ini merupakan tempat seorang untuk beramal. Ketika meninggal dunia, kesempatan untuk beramal sudah tertutup. Berpindah kepada apa? Tempat untuk memanen hasil dari usaha selama di dunia. Kemudian kita juga sudah bahas bahwasanya kematian ini merupakan sebuah kepastian. Sebuah kepastian yang tidak seorang pun mengingkari. Semua orang percaya. Mungkin ada sebagian orang yang nggak percaya terhadap agama, nggak percaya terhadap adanya hari akhirat, nggak percaya terhadap adanya Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada sebagian orang seperti itu. Tetapi setiap orang pasti percaya adanya kematian. Hanya saja kedatangannya misteri. Artinya nggak ada orang yang tahu kapan dirinya akan meninggal dunia. Sehingga hal inilah yang perlu kita selalu berusaha untuk waspada. Jangan sampai kita menutup kematian ini dalam kondisi yang tidak baik. Karena kematian, kita mau takut atau nggak takut, kematian kalau sudah datang, ya kita nggak akan bisa nolak. Justru yang perlu kita takuti adalah meninggal dunia tanpa persiapan. Meninggal dunia tanpa modal, nggak membawa bekal maksudnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita tahu bahwasanya akhir hayat atau kesudahan seorang itu bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik.
Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi fi hadhihi dunya atau man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang terakhir ucapan di dalam kehidupan dunia ini adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Ini salah satu, wallahu alam, salah satu ciri-ciri seorang itu menutup akhir hayat dengan baik. Nah, ini yang kita inginkan. Tetapi ternyata tidak setiap orang bisa melafadzkan dengan sebuah kalimat yang pendek tadi. Meskipun sudah hafal, tapi nggak semua orang bisa mengucapkan dengan ucapan tersebut. Kalau kita ingin cerita, banyak sekali cerita-cerita bagaimana akhir kesudahan setiap orang. Ada yang ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, justru mengatakan, dokter saya tahu apa yang kamu inginkan, tetapi saya nggak bisa. Suruh mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa. Ada sebagian orang yang mudah mengucapkan la ilaha illallah, itu tergantung kepada kondisi kehidupan ketika masih sehat. Karena seorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi dia ketika meninggal dunia, dan seorang akan menutup akhir hayat meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Nah, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, untuk beramal, maka kita semua berusaha memanfaatkan kesempatan ini. Kita manfaatkan umur kita, modal kehidupan ini, waktu kita untuk aktivitas yang baik. Besar harapannya adalah kita menutup akhir hayat ini dalam kondisi yang baik. Kemudian sempat kita singgung bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan cobaan, yaitu apa? Meninggal dunia akan didatangi oleh malaikat, ditanya, dan pertanyaan itu sudah diberitahukan kepada kita semua. Yang pertama tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu, tentang agama. Nah, untuk menjawab ini semua bukan dengan hafalan, tetapi dengan aktivitas atau amalan selama kita di dunia ini. Kalau kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka besar harapannya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita benar-benar mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar ngaku cinta, tapi kita buktikan dengan apa? Semangat untuk mengikuti petunjuk beliau, maka besar harapannya kelak di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan. Begitu juga ketika kita perhatian terhadap agama ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa dibahas. Kalau toh bukan kita bahas pada kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan bisa dipelajari. Dan alhamdulillah untuk mempelajari ilmu sekarang mudah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk belajar. Tinggal mau atau tidak. Zaman dulu sebagian ulama itu untuk mendapatkan satu hadis harus safar, dan safar zaman dulu nggak pakai bus, nggak pakai kereta api, apalagi ada yang eksekutif, ada AC, nggak pakai seperti itu, pakai unta, pakai jalan kaki, keledai dan sebagainya. Rihlah, berpergian jauh dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis. Di zaman ini alhamdulillah kita banyak kemudahan, bisa kajian, bahkan bisa melihat cuplikan-cuplikan dan sebagainya. Ini kurang lebih pembahasan yang lalu. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang bekal kematian. Poin yang pertama yang akan kita bahas, kita semua benar-benar membutuhkan bekal. Kenapa? Karena untuk masuk surga kita harus memiliki usaha. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, kunyahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sebelum wafat, beliau menangis. Kemudian ditanya oleh sebagian yang ada di sekeliling beliau, "Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian beliau mengatakan, "Ama inni la abki ala dunyakum hadhihi." Aku menangis sebelum wafat nih bukan karena menangisi dunia kalian,
Walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Akan tetapi aku menangis karena perjalananku masih panjang dan bekalku sangat sedikit. Kalau kita perhatikan, perjalanan kehidupannya memang panjang sekali. Orang berada di dalam perut ibu mungkin nggak lama ya, 9 bulan atau kurang dari 9 bulan. Karena ditiupkan ruh itu setelah 40 hari. Nah kemudian ditiupkan ruh sampai lahir nggak sampai 9 bulan, biasanya seperti itu. Tetapi ketika hidup di dunia, kita hidup berpuluh tahun, ada yang belasan, wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Kemudian ketika meninggal dunia, seorang hidup di alam barzakh dalam waktu yang lama. Kalau ada orang yang meninggal dunia 100 tahun yang lalu, sampai detik ini berarti di alam barzakh sudah 100 tahun. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, dan kita nggak tahu kapan akan dibangkitkan oleh Allah. Artinya hidup di alam barzakh lebih panjang. Kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah melalui proses, setelah itu proses ada mizan, ditimbang amalan, dihisab dan sebagainya. Setelah itu finishnya cuma 2. Kalau nggak surga berarti ke neraka. Nggak ada antara keduanya. Orang mengatakan misalkan nggak masuk surga nggak apa-apa, yang penting nggak kecemplung neraka misalkan. Nggak mungkin. Kalau nggak ke surga berarti ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berarti sebenarnya pilihan kita itu cuma satu, yaitu surga. Dan harus berjuang. Kalau sampai gagal, na'udzubillah, taruhannya neraka. Dan kita hidup di dunia ini ada cobaannya, hawa nafsu. Di antaranya juga setan yang akan terus berusaha untuk mengganggu manusia. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ketika seorang berhadapan dengan sakaratul maut, ketika seorang benar-benar merasakan sakit. Sakitnya kayak apa? Yang tahu yang merasakan. Jadi ketika ada orang meninggal dunia kemudian seolah-olah meninggal dengan tenang. Ya kita yang lihat nggak tahu. Yang tahu itu yang merasakan. Seperti orang mimpi. Kadang-kadang orang tidur senyum-senyum sendiri. Oh berarti dia sedang mimpi bagus. Atau orang tidur tiba-tiba nafasnya tersengal-sengal, ketakutan dan sebagainya. Mungkin sedang mimpi dikejar anjing atau mimpi yang lainnya. Yang tahu siapa? Ya yang tidur. Begitu juga dengan sakaratul maut. Ketika seorang dalam kondisi sibuk, dalam kondisi sakit, ketika akal sudah nggak bisa berpikir secara jernih. Karena udah sakit banget, kadang-kadang akal ini sudah nggak bisa main 100%. Ditambah setan datang. Kemudian menyerupai ayahnya misalkan. Datang kemudian mengatakan, wahai fulan, ini ayahmu. Ini yang dulu memberikan kasih sayang kepada kamu. Maka murtadlah kamu. Masuk ke agama Yahudi misalkan. Karena agama Yahudi adalah agama yang terbaik. Nah itu orang dalam kondisi sakit dibisikin seperti itu. Kalau nggak mempan, muncul lagi setan dari sebelah kiri. Menyerupai seorang ibu misalkan. Ini dulu yang mangku kamu, yang nyusuin kamu, yang hamil bawa gendong kamu kemana-mana. Masuk ke agama Nasrani. Karena ini adalah satu-satunya agama yang paling baik. Kalau masih nggak mempan, datang lagi yang lain dalam kondisi yang lain. Dan setan tahu bahwasanya ini sudah detik-detik terakhir, detik-detik yang menentukan. Kalau orang masih sehat, berbuat maksiat, besok taubat. Habis maksiat taubat. Tapi kalau sudah dalam kondisi sakaratul maut, ini kesempatan bagi setan untuk menggelincirkan manusia. Maka setan akan benar-benar mengerahkan tenaganya. Dan kita pengen supaya husnul khotimah. Makanya dianjurkan kalau ada orang yang sudah mau meninggal dunia, mestinya yang ada di sekelilingnya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bisa mentalkin. Bukan justru malah diajak ngobrol, ditanya, sakit ya, oh seperti itu, kasihan orang meninggal dunia. Ditalkin, dibantu, supaya apa? Supaya bisa menutup akhir hayat itu dengan apa? Ucapan la ilaha illallah. Kalau misalkan, jangan ucapan Allah saja, enggak seperti itu. Tetap la ilaha illallah, pelan-pelan. Seperti itu. Baik.
Jadi kita semua benar-benar membutuhkan bekal. Kesempatan seorang untuk berbekal itu kapan? Sekarang. Sampai kapan? Wallahu a'lam, gak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Yang jelas, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, saat itu juga kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berusaha memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin. Karena amalan itu nanti dari akhirat akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita butuh bekal, kita butuh supaya amalan kita itu berat. Nah, kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit thalatha." Yang mengikuti jenazah itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u thnani ahluhu wa maluhu. Yang 2 pulang. Jadi setelah mengikuti sudah pulang. Keluarga ketika diantarkan jenazah, diantarkan ke kubur sama teman-teman yang lainnya, banyak jumlahnya. Sampai di alam kubur nggak mungkin semuanya nemenin sampai di kubur sampai seterusnya, nggak mungkin. Semuanya bakalan pulang. Kalau kita menemani jenazah, suatu saat nanti kita akan ditemani, tetapi keluarganya ditinggal. Kemudian hartanya, sebanyak apapun harta nggak akan dibawa ke alam barzakh. Mau dicemplungkan ke alam kubur bareng sama jenazah nggak akan berarti. Kenapa? Kehidupannya sudah berbeda. Mayat itu sudah berpindah ke alam barzakh, dan kehidupan dunia alam barzakh itu ada pemisah, nggak akan bisa muncul lagi jadi pocongan keliling jalan-jalan, nggak mungkin. Hartanya akan menjadi warisan, keluarganya pulang. Kemudian Rasulullah bersabda, wa yabqa wahid. Ada satu yang akan setia menemani. Apa itu? Amaluhu. Amal inilah yang akan menemani kita. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa Ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka hendaknya setiap dari kita semua, setiap dari orang-orang yang beriman, hendaknya melihat apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Maksudnya hari esok adalah masa depan. Masa depan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Ini yang mestinya kita pikirkan selalu. Amalan ini yang harus kita pikirkan. Karena yang setia menemani kita itu adalah amalan. Dan inilah hakikat masa depan yang sesungguhnya. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul muslimina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Siapakah orang-orang yang beriman yang paling afdal? Yang paling afdal ya yang paling mulia akhlaknya. Kemudian ketika ditanya, qala ayyul mu'minina aqyas? Siapakah di kalangan orang-orang beriman yang paling cerdas atau pintar? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal mauti lima ba'dahu isti'dadan. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Kata Rasulullah SAW, ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang pintar. Ini hakikat orang yang benar-benar memikirkan kehidupan masa depan. Itu cerdas seperti itu. Berbeda dengan orang yang gak beriman, yang gak memikirkan hari esok sama sekali. Terus di dunia ngapain? Ya di dunia untuk bersenang-senang saja. Jangan sampai kita seperti mereka, orang-orang yang gak beriman, yang tidak mempersiapkan untuk hari esok. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka. Biarkan mereka ya'kulu makan, wa yatamatta'u dan bersenang-senang di dunia ini, wa yulhihimul amal. Al-amal maksudnya bukan al-amal pakai ain, bukan, tapi pakai hamzah. Al-amal. Amal itu artinya angan-angan, kosong, nggak ada artinya. Kalau pakai ain, amal artinya adalah ya amal perbuatan. Makanya kalau sampai salah baca huruf ketika membaca Al-Quran bisa salah arti. Berarti harus disiplin di dalam membaca Al-Quran, jangan sampai salah huruf. Ain dibaca A, seperti orang pengen kelihatan fasih ya, membaca adzabun alim dibaca adzabun alim. Ya, salah. Alim artinya maha mengetahui, di atas sifat-sifat Allah adalah alim, pakai ain. Kalau dibaca alim, alim artinya azab yang pedih. Pedih maksudnya siksaan yang keras. Adzabun alim, siksa yang pedih, dibaca adzabun alim supaya kelihatan fasih. Ya salah artinya. Labithin sama labisin artinya beda. Labithin fiha ahqaba, penduduk neraka itu labithin tinggal. Ahqaba di neraka dalam waktu yang sangat lama. Kalau diganti pakai sin, labisin artinya pakai baju, pakai libas. Nah, jadi jangan sampai salah arti. Dalam membaca jangan sampai salah huruf ya. Apalagi ketika menafsirkan Al-Quran gak bisa bedain huruf, maka otomatis akan terjadi kesalahan. Contohnya misalkan menafsirkan Al-Qari'ah pakai ain, ditafsirkan Al-Qari'ah pakai hamzah. Al-Qari'ah, Qari'ah artinya pembaca. Kalau Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Bisa salah. Baik. Kita lanjutkan. Orang-orang yang gak beriman, mereka dibiarkan, biarkan mereka ya'kulu wa yatamatta'u, mereka makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal, angan-angan yang kosong itu membuat mereka lalai. Orang kalau sudah tertipu dengan dunia, nggak akan ada ujungnya. Angan-angan itu akan terus, nggak akan berhenti. Kapan berhenti? Ketika datang ajal. Allah berfirman, fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui sebab kelalaian mereka. Jadi ini merupakan ancaman. Kamu sudah silahkan seperti itu, tapi ingat suatu saat nanti kamu akan mengetahui. Dengan apa? Ketika datang kematian mereka akan sadar hakikat kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan merupakan surga bagi orang-orang yang gak beriman, bagi orang-orang yang kafir. Karena memang kita di dunia ini terikat dengan peraturan-peraturan yang ada. Bukan berarti kita gak boleh menikmati dunia, enggak. Kita hidup di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita ambil dunia secukupnya, tapi ingat, hakikat tujuan kehidupan adalah untuk akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, abadi. Dunia itu sementara. Sebesar apapun kenikmatan yang kita rasakan, sebanyak apapun kenikmatan yang kita dapatkan, cukup dengan meninggal dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, cukup dengan meninggal dunia akan menjadi warisan. Lalu yang menyertai kita apa? Yang menyertai kita itu ya amal, perbuatan, amal soleh. Itulah yang akan bermanfaat. Baik. Ada beberapa contoh amal yang baik yang perlu kita perhatikan supaya kita punya bekal. Bekal banyak. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan yang sangat banyak. Yang terkadang seorang itu bisa melakukan sebuah amal soleh tapi nggak bisa mengerjakan perbuatan yang lain yang bisa dikerjakan oleh orang lain.
Terkadang orang lain bisa mengerjakan amalan-amalan yang lain, tapi nggak bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, maka kita berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita nggak mampu, ya sudah, nggak usah maksa. Nah, tetapi yang kita bisa kerjakan, kerjakan sebisa mungkin. Kalau kita membiasakan dengan amalan tersebut, benar-benar berusaha untuk continue, sudah terbiasa, maka kita akan merasakan kemudahan dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Mungkin awalnya agak susah, karena orang ingin membiasakan sesuatu itu butuh proses, butuh waktu. Tapi kalau nggak memulai, ya nggak bisa. Tapi ketika seorang sudah berjalan sesuai dengan kebiasaannya, maka seperti yang sudah kita bahas tadi, seorang itu akan menghadap Allah sesuai dengan kebiasaan dia. Ada orang ditalkin suruh mengucapin la ilaha illallah, justru malah menghitung angka. Demikian sekian misalkan. Ya Allah, alam hidupnya mungkin dia memang tukang ngitung. Apalagi kalau orang itu suka makan harta riba. Nah, ini dikhawatirkan ketika meninggal dunia suruh mengucapin la ilaha illallah, nggak bisa. Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Min shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih." Jika seorang meninggal dunia, idza matal insan inqata'a 'amaluhu, amalannya terputus. Artinya sudah nggak bisa beramal lagi. Illa min thalath, kecuali ada 3 perkara yang seorang itu nggak beramal, tapi pahalanya tetap bisa ngalir. Dan ini merupakan salah satu rahmat dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Ketika seorang itu sudah nggak beramal, tapi masih bisa mendapatkan pahala, pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin salih yad'u lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, 3 hal ini kita bahas ya pelan-pelan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan." Kalau seorang itu meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, maka amalannya akan terputus. Artinya seorang itu sudah nggak bisa beramal. Karena memang kesempatan untuk beramal itu ya ketika hidup. Ketika meninggal dunia, ya sudah nggak bisa beramal. Sebesar apapun semangat seorang pengen beramal, ya sudah nggak bisa beramal, sudah tertutup kesempatannya. Mungkin ya, seandainya orang itu ditawarin hidup lagi, pengen apa? Pengen sholat 2 rakaat aja. Tapi sudah nggak bisa beramal. Kadang-kadang seorang itu merasakan kenikmatan ketika kenikmatan itu sudah nggak ada. Contohnya apa? Orang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, padahal dia harus bekerja, punya keluarga, punya anak, punya istri misalkan. Atau seorang guru pengen ngajar, punya tanggungan murid, tapi dia sakit, nggak bisa ngajar, jadi kepikiran terus. Saat itu dia merasakan, ternyata sehat itu nikmat. Jadi benar-benar terasa. Ketika sehat kadang-kadang lupa. Lupanya bagaimana? Lupa untuk menjaga kesehatan. Lupa bahwasanya nikmat sehat itu sangat mahal. Sehat itu mahal. Sakit kadang-kadang lebih mahal lagi. Harus beli obat, beli ini dan itu. Nah, orang yang hidup di dunia ini adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Na'udzubillah. Ketika meninggal dunia gak bisa beramal, baru saat itu merasakan, ternyata hidup itu adalah nikmat. Sebesar apapun penyesalan seorang ketika sudah di alam kubur, maka tidak ada artinya.
Orang gagal dalam kehidupan dunia, dia menyesal tetapi dia bisa memperbaiki. Tapi kalau sudah urusan akhirat, menyesal nggak ada artinya. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis sudah dijelaskan berbagai macam peringatan-peringatan supaya orang itu nggak nyesal. Ini yang jadi masalah kadang-kadang kita ini ingat ya, ketika dinasehati, menerima nasihat, ketika dikasih mauidhah diingatkan kita ingat, kemudian kita ingat akhirat. Tetapi kadang-kadang ingat itu cuma sebentar. Ketika kumpul bersama teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, kita ingat akhirat, kita ingat Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika sendirian, kadang-kadang lupa. Baik. Kemudian inqata'a amaluhu, amalannya terputus. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah meninggal dunia, dia sudah nggak bisa beramal. Artinya dia itu nggak bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri. Dia pengen nambah pahala, tapi nggak bisa. Atau ketika seorang, ketika seorang mendapatkan siksaan di alam kubur, dia nggak bisa melawan. Artinya seorang itu nggak bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri dan nggak bisa menolak madarat dari diri sendiri. Itu namanya mayit atau jenazah. Nah, oleh karena itu kurang tepat ketika ada orang yang hidup malah datang kepada orang yang sudah meninggal dunia. Fulan, wahai fulan, masuk ke kuburan tertentu gitu ya. Kemudian ngomong sama yang ada dalam kubur, saya minta jodoh misalkan. Minta sama Allah, bukan minta sama jenazah. Kenapa? Loh, yang di alam kubur itu sendirian, nggak sama istrinya, kok malah kita yang malah ada orang yang datang kubur minta jodoh. Yang repot lagi kalau tiba-tiba ada yang jawab, oke, saya carikan jodoh misalkan. Tambah lari nanti, jodohnya dicarikan yang sekeliling situ ya, tetangga-tetangganya. Taib. Kemudian ada beberapa amalan yang ketika tidak diamalkan tapi pahalanya terus ngalir. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Makanya beliau mengatakan illa min salat, kecuali tiga. Kecuali tiga. Apa itu? Yang pertama, min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ketika seorang bersedekah, misalkan ya, ketika contoh sedekah jariyah itu ketika misalkan seorang mengalirkan sungai, sehingga sungai itu bisa ngalir, nggak tersumbat, atau bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk nyiramin sawah mereka, atau sumber mata air, akhirnya bisa dimanfaatkan oleh yang lainnya. Kemudian atau gali sumur, itu juga merupakan salah satu amalan yang bisa membantu orang-orang lain sehingga bisa mendatangkan manfaat untuk seseorang ketika sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus ngalir. Ada sebuah hadis ya, menyebutkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang wanita. Ghufira limra'atin mumisah. Ada seorang wanita yang tidak baik, yang suka bermaksiat, wanita yang berbuat zina misalkan. Wanita ini suatu ketika marrat bikalbin ala ra'si roqi. Jadi wanita tadi melewati seekor anjing. Ada ketemu sama seekor anjing di pinggir sumur, di mulut sumur. Kemudian yalhaz, dia menjilat kehausan. Kemudian qala kada yaqtuluhul 'atash. Jadi anjing ini hampir mati karena kehausan. Fanaza'at khuffaha fa'uthaqathu bi khimariha. Kemudian wanita tadi turun ke sumur. Mungkin anjingnya nggak bisa turun ke sumur, akhirnya dia yang turun ke sumur, kemudian pakai khuf atau sepatunya ngambil air. Fanaza'at lahu, kemudian fanaza'at lahu minal ma faghfira laha bidzalik. Kemudian ngambil air, tujuannya untuk memberikan minuman kepada anjing tadi, faghfira laha bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan wanita tersebut disebabkan karena apa?
karena menolong anjing tadi. Nah, sebagian ulama mengatakan ini nolong anjing, ngasih minum pada anjing itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang gadis sumur atau membuka saluran air dan sebagainya, membantu sesama manusia, bisa dimanfaatkan untuk mandi, untuk minum dan sebagainya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bukan berarti kemudian kalau gitu nggak apa-apa dong, zina aja, nanti kalau ketemu anjing kita kasih minum, nggak seperti itu. Memang selama orang itu beriman pasti dia akan masuk surga. Tetapi kalau banyak kesalahannya, banyak dosanya, ini yang berbahaya. Bisa mampir dulu ke neraka. Dan neraka itu bukan tempat mampir, tapi sesuatu yang harus dihindari. Ketika seorang punya keimanan, nah kemudian dia ternyata punya perbuatan dosa, banyak perbuatan dosa, maka selama dosa itu nggak sampai kepada kekufuran, tidak sampai menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka itu semua masih di bawah kehendak Allah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni, maka Allah Maha Pengampun. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla nggak berkehendak mengampuni, ya otomatis orangnya harus dibersihkan dulu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau pengen membersihkan diri sekarang ketika di dunia, banyak bertaubat, banyak istighfar, dan ikutilah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Istighfar, taubat, kemudian berbuat baik. Itu yang akan menghapus kejelekan-kejelekan, sehingga ketika kita meninggal dunia dalam kondisi bersih, gak usah mampir ke neraka dulu. Nah, di sini salah satu amal jariah, salah satu contoh amal jariah adalah menggali sumur. Kemudian membangun masjid. Ini juga salah satu amal jariah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah-rumah Allah, membangun masjid, tetapi syaratnya apa? Yabtaghi bihi wajhallah. Syaratnya harus ikhlas. Membangun masjid bukan hanya karena supaya namanya disebut sebagai seorang yang sedekah atau sebagai orang yang dermawan. Itu meskipun uang yang dikeluarkan banyak, kalau niatnya nggak ikhlas karena Allah, maka bisa sia-sia, atau sebaliknya justru bisa menjadi bumerang. Tetapi ketika seorang beramal dengan sebuah amalan yang kecil, terkadang pahalanya bisa menjadi besar. Disebabkan apa? Karena niat. Ini pentingnya niat. Bahkan orang tidur, makan, aktivitas keseharian, kalau diniatkan ikhlas karena Allah, bisa mendapatkan pahala. Ini pentingnya seorang memperhatikan masalah niat. Orang makan, tujuannya apa? Supaya bisa kuat, supaya bisa bekerja. Bekerja itu hukumnya wajib untuk yang menafkahi keluarga, hukumnya wajib. Itu ibadah. Yang satu niat, yang satu nggak ada niat sama sekali, hasilnya beda. Yang ini cuma dapat uang, yang ini dapat uang dan dapat pahala. Orang makan pakai tangan kanan. Yang satu niatnya kenapa? Karena memang ingin mutabah, ingin mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ada makan tangan kiri, nggak mau makan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kul bishimali. Setan itu makan tangan kiri. Dan Rasulullah berpesan jangan makan pakai tangan kiri. Akhirnya dipindah tangan kanan, makan tangan kanan. Yang satu nggak perhatian, makan tangan kanan, kemudian lauknya makan tangan kiri, nggak perhatian, yang nggak dapat pahala. Tapi kalau orang makan kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah, dapat pahala. Jadi kehidupan kita, keseharian kita, waktu yang terus berjalan, itu semua merupakan kesempatan seorang untuk mengumpulkan bekal. Makan, minum itu bisa menjadi poin, bisa menghasilkan bekal ketika seorang perhatian terhadap niat.
Begitu juga ketika seorang bersedekah membangun sebuah masjid, itu membutuhkan modal, uang yang banyak. Tapi kalau niatnya nggak ikhlas karena Allah, rugi. Nggak ada artinya. Baik, makanya disebutkan man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, orang yang bangun masjid tujuannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan mengganti, membangunkan seperti itu di surga. Rumah di surga gak sama dengan bangunan di dunia. Jadi balasannya tentunya lebih besar. Kemudian contoh amal jariah yang lain, misalkan memberikan mushaf, wakaf mushaf diberikan kepada santri tahfidz atau diletakkan di masjid yang masjidnya tentunya jamaahnya itu suka membaca Al-Quran. Ini termasuk salah satu jariah. Kemudian yang disebutkan dalam hadis ini, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat maksudnya di sini adalah ilmu misalkan yang bisa bermanfaat atau mengajarkan seorang untuk beribadah misalkan. Karena dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, orang yang mengajarkan kebaikan, man sanna sunnatan hasanah, orang yang mengajarkan sebuah kebaikan kepada yang lain. Kemudian orang yang diajarin tadi mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada orang tadi. Nah, kalau orang tadi mengajarkan kepada yang lainnya, maka yang lainnya mendapatkan pahala, orang tadi mendapatkan pahala, kita juga bisa mendapatkan pahala. Ketika kita sudah dalam kondisi nggak bisa beramal atau sudah meninggal dunia, tetapi ilmu yang kita ajarkan kepada, misalkan kepada anak TPA atau kepada teman tadi mengamalkan ilmu yang kita ajarin, atau murid-murid TPA tadi mengamalkan ilmu yang kita ajari. Kemudian ketika kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya bisa mengalir. Apalagi kalau putra-putra atau putri-putri yang kita ajarin, putra-putri yang belajar di TPA, semuanya mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, atau bahkan ketika besar mereka juga mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Nah, itu pahalanya mengalir terus. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Jangan mengatakan saya bukan ustadz, bagaimana saya bisa mengajarkan kebaikan kepada yang lain. Nah, mengajarkan kebaikan itu nggak harus jadi ustadz dulu. Apa yang kita ketahui, kita sampaikan kepada yang lain. Meskipun itu sedikit. Kalau sedikit itu tadi diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya akan mengalir. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau punya anak, jangan buru-buru diserahkan ke TPA. Kenapa? Nanti pahalanya ngalir ke ustazah atau ustazahnya. Jadi gimana? Ajarin dulu Al-Fatihah, terutama Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu kan yang terus dipakai, dibaca setiap hari. Sholat selalu membaca Al-Fatihah. Kita ajarin mereka. Supaya apa? Pahalanya bukan mengalir ke ustaz atau ustazahnya, mengalirnya ke kita. Kalau misalkan kita sibuk, ya sudah, nggak apa-apa serahkan ke TPA. Tapi paling tidak Al-Fatihah itu kita ajarkan ke mereka, karena itu yang pasti akan dipakai terus. Yang jadi problem adalah kita sendiri nggak bisa ngajarin. Itu kadang-kadang. Nah, terus caranya gimana? Ya kita belajar dulu. Dan yang namanya belajar itu tidak ada kata-kata terlambat. Saya sudah tua, nggak mau ke TPA, kamu aja nak ke TPA. Ya memang kita nggak harus ke TPA, tetapi ketika kita ada kesempatan untuk belajar, manfaatkan sebaik mungkin. Terus kalau nggak ada kesempatan bagaimana? Cari kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu 24 jam sehari. Apa iya nggak bisa kita cari kesempatan untuk belajar membaca firman-Nya? Yang memberikan kesehatan, memberikan oksigen gratis. Semua itu Allah Subhanahu wa taala 24 jam, kemudian setiap hari kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apa iya kita nggak bisa meluangkan dalam satu hari itu untuk mempelajari Al-Quran? Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, meskipun sedikit kita ajarkan kepada yang lainnya. Salah seorang ulama ditanya, seandainya usia kamu tinggal 1 hari, atau sudah malaikat maut itu sudah dekat dengan kamu, apa yang akan kamu lakukan?
Ulama tadi mengatakan saya akan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bukan saya akan puasa, saya akan sholat misalkan. Amalan-amalan itu memang baik, tetapi manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Tetapi ketika seorang mengajarkan kebaikan, maka pahalanya bisa mengalir ketika seorang sudah nggak beramal, ketika sudah meninggal dunia. Makanya dia mengatakan orang yang mau belajar, mau mengajarkan kepada yang lainnya, itu lebih baik ya. Orang yang punya ilmu kemudian alim mau mengajarkan kepada yang lainnya, ketika dia tidur itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah ketika dia sedang sholat. Ada yang mengatakan seperti itu, yang mulai malam hari, yang satu tidur, yang satu sholat. Seorang ahli ibadah misalkan, ada yang mengatakan yang tidur bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika dia nggak tidur, dia mengajarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan kepada orang lain, sehingga meskipun dia nggak beramal, dia tetap akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan ketika seorang hanya sekedar beribadah untuk diri sendiri, ya tentunya itu juga kebaikan, tetapi nggak sebanyak orang yang mengajarkan kebaikan pada yang lainnya. Ini salah satu amalan yang perlu kita perhatikan sebagai modal kelak di hari akhirat. Baik, ini sudah azan ya. Silakan azan dulu, kita lanjutkan setelah azan insyaallah.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام على محمد Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di antara 3 yang akan memberikan manfaat kepada jenazah setelah meninggal dunia dan setelah seorang sudah nggak bisa beramal adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di sini bukan berarti kalau yang mendoakan itu selain anaknya nggak bisa, nggak seperti itu. Kalau ada orang lain yang mendoakan jenazah juga bisa, nggak mesti anaknya. Tetapi biasanya, wallahu alam ya, yang setia mendoakan orang tua atau jenazah itu ya anaknya, yang paling setia. Teman, ya memang ada yang mendoakan teman yang mendahului, tapi biasanya nggak sesetia anak. Kalau kita pengen bertanya sesetia apa teman-teman kita akan mendoakan kita, tanyakan kepada diri kita sendiri, sesetia apa kita mendoakan teman-teman yang sudah mendahului kita. Sebagian teman mendoakan cuma di WhatsApp, ya kan? Begitu ada meninggal dunia, oh iya kasihan, Allahumma firlahu warhamhu. Itu pun kadang-kadang doanya kopas, nggak dibaca. Sekali hari itu aja, besoknya seolah-olah sudah nggak ada apa-apa. Yang akan merasa kehilangan dan akan terus setia mendoakan kedua orang tuanya sudah anak itu tadi. Berarti ini pentingnya seorang memberikan tarbiyah pendidikan kepada anak, supaya anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh, yang akan terus mendoakan kedua orang tuanya. Ketika seorang sudah nggak bisa beramal, kemudian didoakan sama anaknya misalkan. Kemudian ada beberapa amalan yang akan bermanfaat kepada mayit jika dilakukan oleh orang yang hidup. Misalkan apa? Misalkan sedekah, atau badal haji, atau badal umroh. Orang tuanya belum haji, kemudian anaknya haji dalam rangka untuk apa? Untuk orang tuanya. Bisa. Ada hadisnya, ada dalilnya. Sedekah pun juga demikian. Nah ini kalau anaknya soleh. Nah kalau anaknya nggak soleh, boro-boro mikirin doain orang tuanya. Begitu orang tua meninggal ribut sendiri, rebutan warisan, lupa sama orang tuanya. Nah ini perlu bagi kita semua untuk perhatian terhadap putra putri kita. Nah, kemudian jangan kita cuma bisa mendoakan atau berharap saja. Mendoakan harus memang, tetapi ya kita juga harus memfasilitasi anak-anak tadi. Kita pengen anak kita itu menjadi anak yang soleh, berarti kita harus mengarahkan mereka, kita fasilitasi mereka. Lah kalau kita nggak mengarahkan mereka, nggak mendidik mereka, tiba-tiba kita pengen supaya anak tadi menjadi anak yang soleh. Kita pengen supaya anak tadi mendoakan kita, tapi kita nggak pernah doain mereka. Nah ini nggak adil. Berarti kita harus perhatian. Selain kita berdoa, kita pun juga berusaha supaya mereka benar-benar tumbuh menjadi anak yang soleh, yang akan benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua ketika kita sudah tidak lagi bisa beramal. Contoh seperti ini sangat banyak sekali. Ada seorang khalifah ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika wafat beliau cuma meninggalkan sedikit, nggak banyak, 18 dinar kalau nggak salah. 18 dinar ya nggak tahu berapa kalau dirupiahin. Dinar waktu itu mungkin nggak sama dengan dinar zaman sekarang. Yang jelas nggak banyak. Dan meninggalkan putra atau putri atau meninggalkan anak-anak kurang lebih 11 kalau nggak salah. Dan itu sebelum dibagi 18 dinar itu nggak langsung dibagi, tapi harus untuk ngurus jenazah, untuk kafan, penggalian kubur dan sebagainya, baru dibagi. Nah, kemudian ada khalifah lain yang meninggalkan anak yang banyak juga, dan masing-masing dari anaknya itu mendapatkan 1000 dinar. Banyak kan 1000 dinar. Yang ini meninggalkan 18 dinar, itu pun masih buat mengurus jenazah.
untuk kain kafan, untuk penggalian kubur, baru dibagi untuk anak-anak yang jumlahnya banyak, 11 kalau nggak salah. Di sisi lain ada khalifah juga meninggal, kemudian warisannya banyak sampai setiap anak mendapatkan 1000 dinar. Tetapi di kemudian hari, salah seorang ulama bernama Muqatil melihat putra Umar bin Abdul Aziz itu menyumbangkan 100 ekor kuda untuk kaum muslimin, untuk maslahat berjihad, berperang dan sebagainya. Di saat yang sama, putra khalifah yang lain itu ketahuan di pasar lagi ngemis. Padahal warisannya banyak dulu ketika bapaknya meninggal dunia. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan, bisa mengambil pelajaran bahwasanya warisan yang paling baik buat keturunan, buat putra-putri kita adalah apa? Keimanan, ketakwaan, ilmu yang bermanfaat yang membuat seorang menjadi generasi yang soleh dan solehah. Adapun harta yang sangat banyak, kalau nggak disertai dengan ilmu, nggak disertai dengan iman dan amal soleh, maka nggak akan memberikan manfaat atau bahkan justru sebaliknya bisa menjadi bumerang. Seperti itu. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah, inilah beberapa amalan yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk di hari kemudian. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kalau memang kita bisa melanjutkan kajian, kita akan membahas yang lainnya, yaitu tentang pertanyaan alam kubur. Ini salah satu bekal yang harus kita miliki. Nanti ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat, kita harus punya jawaban. Dan jawaban itu kita persiapkan saat ini dengan iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Yang membuat seorang itu memiliki perkataan yang teguh. Maksudnya bisa mengucapkan la ilaha illallah di dunia ini sebelum mengakhiri kehidupan, dan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu yang memberikan bantuan itu adalah Allah. Yutsabbitullah. Siapa yang dikasih bantuan? Yutsabbitullahu alladziina aamanu, orang yang beriman, dan orang beriman otomatis beramal saleh. Mudah-mudahan bisa dibahas dengan kesempatan, atau kalau memang nggak ada kesempatan yang untuk kita bahas lagi, insya Allah pembahasan tentang pertanyaan alam kubur ini sangat banyak sekali. Yang penting kita semua berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Atau barangkali yang mau sampaikan silakan. Oh, sudah ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya beda keyakinan, Ustaz. Beliau sudah tua, pergi untuk beribadah ke gereja. Suatu kali kita melihat beliau berjalan kaki karena beliau tidak bisa naik kendaraan. Kita sebagai anak punya keinginan mengantarkannya, namun ibu menuju ke gereja, sedangkan kita dilarang membantu menuju kemaksiatan. Apa yang kita lakukan untuk membiarkan ibu kita berjalan kaki atau mengantarkannya? Kita antarkan ke Al-Miswati aja, ya kan? Wallahu alam, memang kita nggak boleh ta'awun dalam kebatilan seperti itu. Kalau kita bisa membantu, ya membantu, diajak jalan-jalan aja, mungkin ke kebun kemana gitu. Ya kalau antar ke gereja nggak boleh gitu. Wallahu alam. Ini yang bisa Anda jawab. Kemudian sebenarnya tidak ada kata terlambat selagi masih hidup, maka itu masih ada kesempatan. Yang seperti ini perlu diajak, karena
Kita semua paham kenikmatan yang paling besar itu adalah kenikmatan iman, yang bisa mengeluarkan seorang dari api neraka sebesar apapun kesalahannya dari neraka. Yang bisa mengeluarkan itu adalah iman. Kalau nggak ada iman, nggak akan bisa keluar dari neraka, kekal selamanya. Jadi kenikmatan yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nah, kalau kita melihat orang-orang tercinta yang masih berada dalam jalannya yang nggak lurus, kita berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan. Tetapi yang bisa kita lakukan itu apa? Ya cuma menyampaikan dan mengajak. Tapi kalau kita ingin merubah hatinya, itu bukan urusan kita. Karena kita sudah paham bahwasanya hidayah itu ada dua, hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, al-irsyad petunjuk ya, jalan yang kita sampaikan kepada mereka. Ini tugas kita menyampaikan. Adapun hidayah taufik, cahaya yang Allah berikan di hati seseorang untuk menerima kebenaran itu murni di tangan Allah. Berarti selain kita berusaha, kita harus berdoa, minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Ya kita ajak dengan cara sebaik mungkin. Kemudian kita berdoa kepada Allah dan jangan pernah berputus asa. Saya sudah berdoa kok belum terkabul, ya nggak boleh seperti itu. Terus berdoa selagi ada kesempatan. Jangan mengatakan dia sudah tua, dia nggak bisa, nggak bisa. Selagi ada kesempatan terus berusaha seperti itu. Kalau sudah masuk Islam, nanti digonceng ke masjid Al-Miswati, gitu kan, seperti itu. Mungkin kita cukupkan sekian. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komatnya masih lama. Iya. Oh, anak lihat kok ketip-ketip anak itu sudah punya. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dan insya Allah pahala sampai hari akhir.